Selamat pagi warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini. Sebelum kita memulai karya pengabdian kita, mari kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan pagi ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 10. Demikian tertulis. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. And he said to me, Son of man, take all my word that I speak to you to hear and listen carefully. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini memperhatikan firman Tuhan dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Memperhatikan firman Tuhan dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Nah, hari ini mengajak kita untuk lebih memerhatikan firman Tuhan dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali disibukkan dengan berbagai aktivitas dan suara-suara lain yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Namun ayat ini mengingatkan kita untuk mendengarkan dengan jelas, serius perkataannya. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup yang memberikan arah dan kebijaksanaan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki hati yang terbuka dan telinga yang siap mendengar setiap firman-Nya. Bukan hanya sekedar mendengar secara fisik, tetapi harus mendengar, memahami dengan penuh perhatian. Tuhan ingin agar kita tidak hanya mendengar, tetapi harus memerhatikan, merenungkan apa yang Ia sampaikan, agar firman-Nya dapat membentuk hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Renungkanlah apakah kita sudah memberi perhatian yang cukup pada firman Tuhan melalui kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mendengarkannya baik dalam doa kita, bacaan kitab suci, atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apakah kita lebih fokus pada hal-hal duniawi atau fokus pada pendengaran akan firman Tuhan, memahami, merenungkan, serta melakukannya. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal penting yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, pentingnya mendengar firman Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan meminta kita untuk memberikan telinga kita. Jadi kita berikan telinga untuk mendengar firman-Nya. Bukan untuk mendengar suara dunia yang berisik, tetapi mendengar firman-Nya dengan serius, dengan penuh perhatian, merenungkan dan melakukannya. Ini menunjukkan bahwa mendengar firman Tuhan bukan sekedar tugas atau rutinitas, tetapi suatu tindakan yang memerlukan perhatian dan ketulusan hati. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus memiliki hati yang tulus, memahami dari hati, supaya firman itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu merenungkan apakah tindakan yang sudah kita lakukan benar-benar perhatian kita penuh mendengar firman-Nya. Melalui bacaan Alkitab, khotbah-khotbah, atau saat kita berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama, penting mendengarkan firman Tuhan. Pekerjaan kita penting. Karir kita penting. Mencari nafkah penting. Tapi yang terpenting daripada itu ialah mendengar firman Tuhan. Kitab Matius menuliskan
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi firman itu penting, dan kemudian Tuhan akan membutuhi kebutuhan kita. Itu yang pertama. Kedua, mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menginginkan kita untuk memerhatikan segala perkataannya. Saya ulangi, memerhatikan segala perkataannya. Ini berarti bahwa firman Tuhan itu baik untuk menjadi nasihat bagi kita, untuk menjadi penghiburan bagi kita, untuk menjadi penolong, penguat bagi kita. Itulah makanya kita harus memerhatikan segala firman-Nya. Karena firman-Nya tergantung nasihat, tergantung penghiburan, atau ada penolong, kekuatan baru dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu merenungkan bagaimana kita bisa mengutamakan firman Tuhan. Karena di dalamnya mengandung hal-hal yang saya sebutkan tadi. Maka dalam kehidupan kita harus terus mengutamakan kehidupan kita, mengutamakan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan, atau mengambil hubungan relasi dengan orang lain berdasar pada firman Tuhan. Itulah mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita renungkan yang ketiga dari firman Tuhan ini? Yang ketiga, komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Kalau hanya mendengar, merenungkan, tapi tidak melakukan, itu namanya kita sedang menipu diri kita. Tapi kalau kita membaca, mendengar, merenungkan, lalu melakukannya, itulah yang menjadi berkat bagi kita. Mendengar firman Tuhan dengan telinga yang terbuka berarti sikap kita siap melakukan firman Tuhan. Jadi sudah terbuka pendengaran kita, hati dengan tulus, maka sikap kita terbuka dan siap melakukan firman-Nya. Firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, tetapi diterima, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus merenungkan apakah kita sungguh-sungguh sudah menghidupi dan melakukan firman Tuhan itu, atau kita hanya puas dengan hanya cukup mendengar dalam khotbah-khotbah, dalam renungan-renungan, atau dengan bacaan-bacaan kitab suci kita. Jangan berhenti di situ, tapi lakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yang hendak kita renungkan dari dasar ini adalah meningkatkan kualitas pendengaran rohani kita. Meningkatkan kualitas pendengaran rohani kita. Mungkin kita sering mendengar sabda Tuhan dalam khotbah-khotbah, dalam renungan-renungan, atau bacaan kitab suci kita, tapi pendengaran kita tidak berkualitas. Kita hanya mendengar lalu tidak merenungkan, tidak menghayati, dan tidak merenungkan, atau sekedar mendengar. Tuhan menyarankan kepada kita untuk memberikan telinga. Itu artinya membuka telinga, menghayatinya. Jadi bukan sekedar mendengar, tapi pendengar kita harus berkualitas. Apakah kita seringkali lebih fokus pada suara dunia saat kita mendengar firman, atau fokus pada firman itu? Apakah kita lebih fokus pada kesibukan kita, pekerjaan kita, karir kita, atau fokus pada firman itu? Jadi firman ini mengajak kita untuk memeriksa apakah pendengaran kita fokus atau tidak. Apakah pendengaran kita berkualitas atau tidak. Inilah yang harus kita lakukan. Firman itu, pendengaran kita harus berkualitas. Sehingga apa yang hendak kita renungkan dari dasar ini? Yang pertama, penting mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendengaran rohani kita. Karena itu, melalui renungan ini kita diajak untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara mendengar firman-Nya, dengan hati yang terbuka, yang tulus, dan untuk melakukannya. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena firman hari ini mengajar kami untuk mementingkan mendengar firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Penulis Yeskiel mengajar kami betapa pentingnya mendengar firman Tuhan, bahkan
kami harus mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga harus memiliki komitmen untuk melakukan. Tidak hanya mendengar, tidak hanya mengerti, tapi siap melakukan firman-Mu. Dan kami meningkatkan kualitas pendengaran kami. Mendengar firman Tuhan tidak asal mendengar, tapi mendengar dengan berkualitas, supaya kami mampu merenungkan, melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.